Nah, kita review sebentar lagi ya. Jadi kabar ya kan atau hadis berdasarkan sumber beritanya kita bisa kelompokkan atau bisa klasifikasi. Kita bagi jadi 4 ya. Ada diskusi, ada marfu, ada mauquf, sama ada maqtu'. Hadis diskusi itu yang asalnya dari Allah Azza wa Jal yang diriwayatkan oleh Rasulullah, ya kan Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Kemudian marfu itu yaitu hadis asli ya, atau yang kita banyak pembahasan yang pembahasannya banyak ya dari Rasulullah itu sendiri, hadis marfu. Kalau mauquf itu adalah perkataan atau kabar yang diriwayatkan dari sahabat, sumbernya dari sahabat. Kalau maqtu itu berarti dari tabi'in. Tabi'in. Ya. Oke, sekarang kalau misalnya ini ada pertanyaan misalnya nih. Kalau misalnya ya kan tentang rujukan primernya yang mana nih? Kalau misalnya kita nanya rujukan primer. Maksudnya apa rujukan primer? Misalnya kita mau tahu tentang hukum gitu ya. Maksudnya rujukan primer itu misalnya kita mau hukum ya kan. Hukumnya apa? Misalnya wajib ya kan. Wajib atau sunnah apa gitu ya kan. Atau sunnah gitu. Rujukan primer kita kemana? Kemana rujukan kita kalau misalnya? Mana dari ini, dari hadis-hadis ini, jenis hadis ini yang bisa jadi sebagai rujukan primer gitu. Misalnya rujukan primer adalah bisa untuk menimbulkan suatu hukum gitu. Ya misalnya seperti inilah. Misalnya kita bilang bahwasanya apa hukum makan semut misalnya, makan semut nih, ya kan? Makan semut ini apa hukumnya? Apakah dia halalkah? Ya halalkah atau haramkah atau apa? Atau mubah atau apa? Gimana kita tahu ini? Kan kita tahu, ya kan? Kita mau rujukan primer kita di mana hukumnya? Gimana kita bisa simpulkan itu halal atau haram gitu? Lihatnya kemana? Mana yang bisa kita jadikan rujukan gitu? Apakah sahabat atau tabi'in atau Allah Rasulullah? Ya kita ngomong ya, ingat ini kita ngomong primer nih, primer. Kuncinya primer. Kalau primernya gimana? Primernya ada 2 ya berarti. Siapa? Allah dan Rasulnya. Kan? Karena apa? Karena agama kan pasti, iya kan? Kembalinya kalau nggak kepada Quran, kepada hadis gitu kan ya. Kalau Quran biasanya dari Allah, kalau Rasulullah itu dari sunnah ya kan. Tapi di sini ada juga hadis yang mengatakan dari Allah dan juga yang berbicara tentang Rasulullah gitu kan. Nah ini yang jadi rujukan primer asli, ya kan? Primernya. Nah, jadi atau kalau misalnya dalam bahasanya kita bisa ngomong hujjah. Nah, ini bahasanya adalah hujjah. Maksudnya kalau misalnya kita mau nyimpulin suatu hukum gitu kan, kita mau nyimpulin suatu hukum apakah itu haram atau wajib atau sunnah atau apa, kita kan pasti harus mengutip gitu kan, harus mengutip dari hadis itu kan. Nggak bisa kita langsung kata sahabat seperti ini, kata tabiin seperti ini. Maksudnya bukan secara langsung kembali ke sahabat, pasti kita harus mengutip ya kan, mengutip langsung kepada Quran dan sunnah gitu, kepada Allah dan kepada Rasulnya gitu. Ya, maksudnya apakah lantas kita bilang bahwasanya sahabat dan tabi'in ini bukan jadi rujukan? Tetap jadi rujukan, ya kan? Tetap jadi rujukan sahabat dan tabi'in gitu ya. Sahabat dan tabi'in ini mereka tetap jadi rujukan, yaitu adalah tapi bukan rujukan primer, yaitu rujukan sekunder gitu kan. Tetap kita menjadikan mereka sebagai rujukan, ya kan? Maksudnya perkataan mereka tetap jadi rujukan gitu kan ya. Apalagi yang tadi kan, apalagi kalau misalnya ini adalah apa? Misalnya adalah marfu hukman. Ya kan? Misalnya apa? Marfu hukman itu. Ya kayak tafsir, ya enggak sih? Yang udah kita bahas tafsir, kemudian ada kata-kata minas sunnah dan kawan-kawan yang udah kita bahas tadi, ya kan? Kalau marfu hukman gitu ya. Kalau marfu hukman, wah ini kan lebih jadi rujukan. Ini malah bisa jadi rujukan primer juga gitu. Karena kan aslinya dari Rasulullah gitu. Nah, gitu. Dan juga perbuatan para sahabat juga bisa jadi rujukan sekunder. Maksudnya apa? Yang menjelaskan ya kan, mereka jadi rujukan yang menjelaskan tentang perkataan Rasulullah ya gitu ya. Tapi tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan primer. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya sahabat itu melakukan sesuatu yang itu tidak dilakukan oleh Allah sama Rasulullah, ya kan? Maksudnya tidak dicontohkan oleh Allah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diikrarkan dan sebagainya, itu nggak bisa kita omongkan bahwasanya itu sesuatu itu mubah atau haram atau apa gitu. Misalnya apa? Misalnya nih, kan? Misalnya sahabat melakukan, misalnya ada sahabat yaitu Anas bin Malik misalnya. Anas bin Malik kalau misalnya beribadah ya kan sampai lecet kakinya. Misalnya seperti ini. Oh, berarti lecet kakinya, ya kan? Lecet kakinya itu adalah misalnya sunnah. Oh, berarti kalau kita ibadahnya sampai lecet-lecet itu berarti itu adalah mengikuti sunnah. Bisa nggak kita ngomong seperti ini?
tanpa kita rujuk, ya kan, kita rujuk kepada hadis-hadis marfu atau hadis-hadis qudsi atau lain sebagainya, atau Quran atau apa. Ya nggak bisa, karena apa? Karena dia cuma sekunder, penguat gitu. Kalau misalnya toh ternyata kita menemukan, oh ternyata Rasulullah juga pernah sholat malam sampai hitam kakinya, berarti kita bisa katakan, oh ini sunnah gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita nggak menemukan contoh, ya kan, di Rasulullah atau Allah, ya kan, ingat di rujukan primernya itu kita tidak ada, maka tidak bisa kita omongkan bahwasanya perbuatan sahabat ini tadi adalah sunnah atau halal atau haram atau mubah dan lain sebagainya, ya kan. Kita nggak bisa simpulkan hukumnya seperti ini gitu ya, karena dia cuma dari rujukan sekunder. Sekunder itu maksudnya datang, ya kan, kita pakai ini, ya kan, untuk mentafsirkan, ya kan, bisa untuk mentafsirkan atau menjelaskan tafsir atau penjelasan, ya, menjelaskan dari rujukan sekunder primer tadi gitu kan. Ya kan, juga para sahabat mereka juga hidup bersama Rasulullah, ya kan, mereka hidup bersama Rasulullah, mereka paling dekat dengan Rasulullah, pasti paling paham, ya, paling paham tentang pekerjaan-pekerjaan dan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Walaupun, ya kan, walaupun kadang beberapa mereka juga beristihad, ya kan, mereka beristihad setelah Rasulullah meninggal, mungkin bisa salah, mungkin bisa benar gitu kan, ya. Kalau misalnya istihad mereka kurang tepat, ya kita tidak bisa, kemudian misalnya istihad mereka ternyata bertentangan dengan yang ada di rujukan primer kita, ya kan, berarti kan kita nggak bisa bilang itu adalah adalah rujukan kita juga, karena ya sekunder gitu. Ya kita paham, ya, kalau rujukan sekundernya bertentangan dengan yang primer kan berarti kita mengambil yang primer seperti itu, ya kan. Walaupun mungkin ini semuanya ini adalah ada kaidah-kaidah sendiri. Kapan kita ngambil perkataan sahabat ini sebagai rujukan untuk menjelaskan, kapan rujukan primer ini bisa diambil, ini nanti kita insya Allah akan bahas, dan ini detail banget ya. Ini semuanya pakai kaidah nih, kaidah. Kapan kita ngambil ini nanti yang di ahli fikih nih misalnya. Nah, ini semuanya nanti balik ke ahli fikih gitu. Kapan mereka mengambil, ya kan, perkataan sahabat, ya kan, kapan mereka mengambil perkataan tabi'in sebagai penjelas yang rujukan primernya, ya kan, kapan perkataan mereka atau sahabat dan tabi'in ini mereka tidak dipakai karena sekunder, ya kan, kapan kita bisa katakan ada kontra, ya kan, ada kontra enggak, ya kan, kita bisa tahu ini apa. Ini harus ada kaidah-kaidah gitu, kaidah-kaidah yang nanti kalau misalnya dipelajari, nah, jadi kaidah-kaidah ini dipelajari banyak, ya kan, lebih diperdalami di ahli fikih, ada sulfik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya, ya, yang kita mau garis bawahi sini, ya kan, secara garis besar, ya kan, jadi rujukan primer adalah hadis qudsi dan marfu karena sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Adapun untuk mauquf dan maktu atau tabi'in, mereka hanya jadi rujukan sekunder saja. Nah, seperti itu. Kita udah jelaskan panjang tadi ya, maksudnya sekunder ini tidak menafikan kita menjadikan itu rujukan, tapi tetap jadi rujukan, cuman tidak seutama rujukan primer yang di hadis qudsi dan hadis marfu. Seperti itu.